Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah teori kami yang berjudul Dinamika Populasi Manusia dan Kepadatan Penduduk serta hubungannya dengan lingkungan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Aida Lestari, kemudian Elisa Fidiani, kemudian Inta Livia Rizky, dan Muhammad Afra Musli. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai populasi. Populasi adalah sekelompok organisme dari spesies dan bertempat tinggal di wilayah umum yang sama. Anggota suatu populasi bergantung pada sumber daya yang sama, di mana dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sama, juga cenderung berinteraksi serta berkembang biak dengan satu sama lain. Adapun variabel yang terkait dengan populasi, yang pertama yaitu tingkat kelahiran, yang kedua tingkat imigrasi, dan yang ketiga tingkat kematian, serta yang keempat tingkat emigrasi. Perubahan ukuran populasi atau delta P selama satuan waktu dijelaskan menggunakan persamaan delta P sama dengan BR dikurangi DR ditambah IR dan dikurangi IR. Dalam beberapa kasus, populasi terisolasi tidak menerima imigrasi individu baru dan tidak kehilangan apapun untuk emigrasi, sehingga dalam kondisi seperti ini delta P sama dengan BR dikurangi DR, di mana nilai yang dikenal sebagai laju alami perubahan populasi. Selanjutnya mengenai pembagian dan hubungan populasi dengan lingkungannya. Populasi dibagi menjadi dua tipe berdasarkan strategi riwayat hidupnya, yaitu yang pertama populasi yang dianggap oportunistik dan yang kedua populasi yang cenderung mendekati daya dukung. Populasi yang dianggap oportunistik karena perilaku reproduksinya yang melibatkan tingkat pertumbuhan interistik yang tinggi. Individu melahirkan banyak keturunan di usia dini. Dalam pengaturan tersebut, kuantitas keturunan lebih baik dibandingkan kualitasnya. Sedangkan dalam strategi populasi yang mendekati daya dukung, individu dalam populasi melahirkan di usia yang lebih tua dengan keturunan yang lebih sedikit. Freeman dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepadatan populasi manusia menunjukkan adanya hubungan yang konsisten dengan variabel ekologi yang sebagian didorong oleh iklim, sehingga efek perubahan iklim berpotensi pada catatan material perkiraan kepadatan populasi manusia. Adapun faktor dan dampak populasi manusia, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap populasi manusia, yaitu yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga perpindahan populasi. Yang pertama kelahiran. Kelahiran menjadi faktor utama yang menyebabkan pertambahan populasi. Di antaranya yaitu dapat mempengaruhi angka kelahiran, yaitu pada kawin usia dini, dan tidak terdapat program KB pada suatu daerah. Kemudian yang kedua kematian, di mana kematian ini berbeda dengan kelahiran. Kematian bersifat mengurangi jumlah populasi manusia. Dan yang ketiga perpindahan populasi, yaitu meliputi migrasi yang menyebabkan bertumbuhnya jumlah populasi dan emigrasi yang menyebabkan berkurangnya jumlah populasi. Beberapa dampak dari populasi manusia yaitu yang pertama kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok berdasarkan standar tertentu seperti yang meliputi sandang, pangan, dan papan dengan layak. Dan yang kedua mengenai pengangguran dan keamanan, di mana tingkat kesehatan yang rendah dan angka kekurangan gizi yang tinggi secara umum mengakibatkan daya pikir yang rendah dan kemampuan kerja. Juga kualitas pendidikan yang rendah dan tidak seimbangnya jumlah lapangan pekerjaan yang memadai menimbulkan bertambahnya jumlah pengangguran, sehingga menyebabkan kesejahteraan menurun, persaingan, dan memicu tindak kejahatan. Selanjutnya mengenai kerusakan lingkungan, di mana jumlah populasi yang meningkat menyebabkan penggunaan sumber daya juga meningkat.
Manifesti hutan yang tidak sesuai aturan dan dijadikan lahan pemukiman serta industri menyebabkan rusaknya ekosistem hutan. Dan yang terakhir, berdampak pada perencanaan lingkungan. Bertambahnya jumlah populasi menyebabkan berbagai kebutuhan manusia juga bertambah. Dalam memenuhi kebutuhan, salah satunya dibangunlah industri-industri baru yang menghasilkan limbah hasil industri yang berdampak buruk pada lingkungan. Selanjutnya, mengenai kualitas individu dan populasi. Kualitas populasi merupakan kualitas umum sekelompok individu, sedangkan kualitas individu sifatnya perorangan atau individual. Kualitas populasi ataupun kualitas individu terdiri dari dua kualitas, yaitu kualitas fisik dan kualitas non-fisik. Adapun indikator kualitas fisik pada kualitas individu yaitu bobot, tenaga, dan daya tahan fisik. Sedangkan kualitas fisik pada populasi yaitu angka kematian, angka kesakitan, dan harapan hidup. Adapun indikator kualitas non-fisik pada individu yaitu iman, budi, kecerdasan, dan emosional. Sedangkan kualitas non-fisik pada populasi yaitu meliputi produktivitas populasi, kemudian kedisiplinan, kemandirian, solidaritas, dan etika lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Muhammad Alfa Muslih akan mempresentasikan mengenai dinamika penduduk di Indonesia atau kondisi kependudukan di Indonesia beberapa waktu yang lalu, saat ini, dan perkiraan pada masa mendatang. Kita mulai dari jumlah penduduk di Indonesia. Berapa jumlah penduduk di Indonesia? Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk di Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa, dengan pertambahan penduduk 3,26 juta jiwa per tahun, atau laju pertumbuhannya sekitar 1,25% dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 atau satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir. Apa yang memengaruhi jumlah penduduk? Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, itu ada 3. Yang pertama adalah fertilitas atau angka kelahiran yang berdampak positif pada laju pertumbuhan. Dan yang kedua ada mortalitas atau angka kematian yang berdampak negatif pada laju pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, migrasi ini biasanya digunakan pemerintah dalam satu program untuk upaya pemerataan penduduk. Lalu, persebaran penduduk di Indonesia. Di sini ada 2 grafik, itu sebelah kiri ada persentase luas wilayah tiap pulau di Indonesia, dan sebelah kanan persentase jumlah penduduk tiap pulau dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Kita ambil secara singkat gitu ya. Kita mulai dari luas wilayah tiap pulau di Indonesia. Ini yang paling kecil itu Pulau Jawa, di mana hanya sekitar 7% dari keseluruhan wilayah di Indonesia. Sedangkan yang paling besar itu adalah pulau lain. Nah, pulau lain itu pulau mana saja? Itu Pulau Papua, Maluku, lalu ada Nusa Tenggara, Bali, itu sekitar 30%. Itu yang paling kecil dan yang paling luas cakupannya. Nah, kita beralih pada persentase jumlah penduduk di tiap pulau. Nah, di sini yang paling mencolok, yang paling besar itu Pulau Jawa, sekitar 58%. Nah, sedangkan seperti Kalimantan, Sulawesi, pulau lain yang sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, itu hanya 6-7% saja total penduduknya. Apa yang dapat kita simpulkan? Nih, dapat disimpulkan dari data sebelumnya, persebaran penduduk di Indonesia masih belum merata. Atau dengan kata lain, jumlah penduduk itu tidak sebanding dengan luas geografis. Jadi tadi itu, kita kembali lagi ya, di Pulau Jawa itu luas wilayahnya cuma 7%, diisi 58% penduduk.
lebih dari setengah keseluruhan penduduk di Indonesia, ya, atau sekitar 140 juta orang itu berada di Jawa. Padahal luas wilayah Jawa itu dibandingkan dengan wilayah yang lain itu hanya 7%, kecil. Tuh. Dan wilayah yang lain seperti Pulau Papua, Nusa Tenggara, Bali, yang total wilayahnya itu 30% dari total keseluruhan wilayah Indonesia, itu hanya dihuni 7% manusia di sana atau penduduk. Itu. Jadi yang satu itu sangat padat, yang satu jarang penduduknya. Seperti itu. Baik, tadi mengenai kependudukan gitu ya. Dan sekarang adalah bonus demografi. Nah, apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah ketika usia produktif memiliki rasio yang cukup tinggi, di mana kondisi ini terjadi sebagai bentuk evolusi kependudukan yang terjadi seabad sekali. Nah, usia produktif itu berapa? Nah, usia produktif itu antara 15 hingga 64 tahun. Ya, simpelnya bonus demografi ini adalah usia produktif yang jumlahnya melebihi dari usia non-produktif gitu. Usia non-produktif itu sekitar 0 sampai 15 tahun itu yang bawah, dan yang atas itu 65 tahun ke atas. Lalu bagaimana bonus demografi di Indonesia? Nah, pada tahun 2020, usia produktif di Indonesia mencapai 70,72% dari jumlah total penduduk, di mana Indonesia mengalami bonus demografi yang diperkirakan dimulai tahun 2020, tahun kemarin, hingga tahun 2045. Nah, ini merupakan waktu yang cukup panjang untuk Indonesia ini mengalami bonus demografi. Nah, usia produktif di Indonesia sendiri itu 70,72%. Itu tahun 2020. Yang mana ini diperkirakan sebagai awalnya saja. Itu. Dan ini akan berlanjut pada hingga tahun 2045, yang mana bonus demografi ini dan usia produktif itu bisa jadi semakin naik. Seperti itu. Nah, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaplah pada tahun 1971, itu penduduk usia produktif di Indonesia itu hanya sekitar 53% saja. Itu hampir 1:1 antara usia produktif dan non-produktif. Tapi pada masa sekarang, menurut data tahun lalu saja itu sudah 70,72%. Naik sekitar 17% gitu ya. Naik sekitar 17%, dan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa mengenai bonus demografi di Indonesia. Nah, lalu bonus demografi ini apa sih gitu dampaknya pada Indonesia gitu? Apa sih keuntungan dan kerugiannya? Ini kita akan bahas di slide ini. Yang pertama itu keuntungannya meningkatkan tenaga pekerja usia produktif. Yang kedua, menciptakan iklim pasar ketenagakerjaan yang besar dan menarik. Yang keempat, meningkatkan persaingan secara aktif. Dan yang kelima, sebagai fondasi utama sumber daya atau pemberdayaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan infrastruktur ekonomi dalam hal sumber daya manusia. Lalu kerugiannya ini, yang pertama meningkatkan pengangguran. Yang kedua, mempersempit lapangan pekerjaan. Yang ketiga, upah yang tidak sesuai dengan keahlian dikarenakan banyaknya tenaga pekerja. Nah, dan yang terakhir, meningkatkan permasalahan ketenagakerjaan. Nah, lalu bagaimana keuntungan dan kerugian ini bisa terjadi? Nah, keuntungan akan muncul, akan berdampak baik pada Indonesia jika nantinya itu sumber daya manusia usia produktif khususnya ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin dari tingkat pendidikan yang diperbaiki, tingkat keahlian, soft skill, lalu penginisiasian mengenai lapangan pekerjaan, tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan secara instan dan satu arah, tapi dua arah, yang mana ini diinisiasi mengenai
eh, lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah ini tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan, tapi juga mengajak warga negaranya itu untuk berwirausaha. Itu berwirausaha yang mana ini menciptakan lowongan pekerjaan. Nah, kalau dari segi individualnya sendiri itu, maka harus sering-sering meningkatkan kemampuan gitu, terutama dari soft skill dan skill-skill yang sekiranya itu jarang orang bisa, tapi berguna gitu, di masa depan terutama, yang mana ini merupakan keahlian yang inovatif dan kreatif. Sedangkan kerugian akan terjadi jika baik dari individu maupun dari pengambil kebijakan dari negara maupun daerah ini tidak bisa atau belum siap untuk menghadapi bonus demografi ini. Jadi kalau misalkan eh, kita memiliki usia produktif yang banyak gitu ya, bukan misalkan lagi tapi sudah memiliki usia produktif atau penduduk usia produktif yang sangat banyak ini, tapi tidak dibarengi dengan pemberian sarana dan prasarana atau fasilitas maupun dari pemberian pelatihan dan pendidikan yang baik, maka ini akan menimbulkan kerugian yang juga tidak main-main seperti itu. Jadi perlu adanya timbal balik gitu ya antara individu sebagai bagian dari bonus demografi maupun negara yang menampung atau yang sedang mengalami bonus demografi itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah permasalahan kependudukan serta solusi penanganannya. Pertambahan jumlah penduduk dan akibatnya. Pertambahan jumlah penduduk secara cepat menyebabkan peningkatan aktivitas pada lingkungan. Peningkatan aktivitas ini akan berbanding lurus dengan produksi limbah yang akan mengakibatkan pencemaran. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan densitas penduduk menjadi tidak merata. Pada densitas penduduk yang tidak merata, densitas penduduk didefinisikan sebagai banyaknya penduduk per satuan luas. Perbedaan kepadatan penduduk ini diakibatkan oleh perbedaan kondisi antar daerah. Penduduk akan cenderung memilih daerah dengan fasilitas pelayanan umum yang memadai dan lebih maju. Maka dari itu mereka banyak yang berbondong-bondong untuk pindah ke kota dan akhirnya menyebabkan terjadinya kepadatan pada suatu wilayah tertentu. Densitas penduduk yang tidak merata menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi. Karena banyak dan padat, aktivitasnya pun juga banyak dan otomatis menghasilkan banyak limbah. Untuk mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata ini dapat dilakukan melalui program transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, hubungan kependudukan dan lingkungan. Dampak permasalahan penduduk terhadap isu lingkungan. Semakin tingginya populasi penduduk, semakin pesatnya peningkatan populasi penduduk, maka akan berdampak pada semakin rendahnya kualitas lingkungan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk itu bisa mengarahkan manusia untuk melakukan pengurasan alam besar-besaran dan pengrusakan lingkungan, karena meningkatnya kebutuhan hidup manusia mulai dari pangan, sandang, dan papan. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan pencemaran lingkungan. Di antaranya pencemaran tanah, air, dan udara.
Pencemaran tanah itu terjadi ketika misalnya petani menggunakan terlalu banyak pestisida, pupuk kimia, dan sejenisnya berakibat pada tanah tidak lagi subur karena mikroorganisme yang ada pada tanah itu mati dan juga limbah dari air kimianya itu dapat mengalir ke sungai lalu menyebabkan pencemaran air yang akhirnya merusak ekosistem air tersebut, menyebabkan banyak ikan yang mati. Lalu penduduk itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara karena kendaraan bermotor yang mereka gunakan. Asapnya itu dapat menyebabkan pencemaran udara dan juga aktivitas pabrik yang mengeluarkan asap. Semakin banyak penduduk itu semakin membutuhkan banyak sekali kebutuhan yang mengakibatkan banyaknya pabrik baru bermunculan. Selanjutnya, peran serta penduduk dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Penduduk memiliki peran untuk mengelola lingkungan, melakukan pencegahan, tindakan untuk menghadapi kerusakan dan juga pencemaran, serta melakukan kewajiban untuk memulihkan kualitas lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali, terutama pada daerah yang telah gundul, rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah yang kritis dan tidak lagi produktif, lalu pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan tersebut, menjaga resapan air yang diupayakan dengan senantiasa menjaga lahan tersebut tetap hijau dengan cara ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat menyerap air sehingga dapat mencegah banjir dan juga menjaga persediaan air tanah. Lalu pembuatan sengkedan atau terasering sehingga tanah tersebut tidak rentan terhadap erosi. Lalu juga penduduk melakukan larangan untuk pembuangan limbah rumah tangga yang langsung ke sungai. Harus lebih baik diolah terlebih dahulu dan juga penyediaan tempat sampah pada daerah-daerah tempat lokasi wisata. Dan yang terakhir, mengatasi pencemaran udara dengan cara mengupayakan pengurangan gas emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran dari mesin. Asap yang keluar dari kendaraan bermotor dan cerobong asap pabrik merupakan penyumbang terbesar kotornya udara di perkotaan maupun kawasan industri. Salah satu upaya bentuk pengurangannya adalah menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, serta pemasangan filter pada cerobong asap pabrik, mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer, yaitu gas freon yang digunakan untuk pendingin AC maupun kulkas. Lapisan ozon merupakan lapisan yang berperan sebagai filter bagi bumi, karena mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet ke luar angkasa yang dipancarkan oleh matahari. Sinar tersebut dapat merusak jaringan kulit dan meningkatkan suhu udara. Pemanasan global yang sekarang sedang terjadi adalah karena semakin menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.